Harusnya ku ingat, tak ada yang dapat membaca takdir. Tak semua janji mesti ditepati. Kisah tentang kita mungkin hanya kenang yang bersemayam di hati. Yuk, yuk. Iya, iya. Waduh. Terlambat. Ini pagi-pagi udah pada ngumpul. Oh ya. Pagi-pagi apa to, Yuk? Iki wis awan, ya to, Bu ya, wis awan ya. Sereng ngene delok to wis mlethek ngono ku. Oh, delokan pelangganmu wis padha teko. Iki jane butuh duit apa ora, he? Oh nggih, monggo. Ya, kok ku kirang kata lho Bu niku. Ngene iki kowe niatan dodol apa ora to, Yuk, he? Wis suwe lho rejekmu dicucuk pitik. Bus, ngawur kowe. Dicucuk pitike sapa? Wong Yu Astuti ki rak duwe pitik. Wong bojowe rak duwe apa nek pitik? Lah, mbok pitike sapa ngono to ya? Ora nek pitik kan iso bebek. Bebek ki nyosor, ora notol. Ngapur. Iya maaf. Semalam itu ngobrol sama Ning sampai malam. Ini juga dibantuin sama Ning. Kok ndak iso jualan. Wah, berarti Ning bermanfaat no ya? Iya, alhamdulillah. Anak ewe bermanfaat. Berarti tinggal golek bojo sing bermanfaat kaya aku. Iya ta yuk. Loh, kopiku. Ngawur kopiku dombe. Lah kowe ngombe kopi dhewean. Ora Mbel gedes. Nangan sih. Yuk. Yuk, yuk. Dukokno ya, Bu, yuk. Nih. Bu, Ning berangkat dulu ya. Loh, belum sarapan. Nanti aja ya, Bu. Cuma sebentar kok. Paling cuma pengumuman kelulusan aja. Oh, ya wes. Semoga kamu dapat nilai yang bagus ya, Ning. Sing penting berkah ya, Ndok. Iya, Bu. Amin ya, Bu. Ning berangkat dulu ya. Pamit ya, Bu. Iya. Bude, berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mbiyen pas zaman Tambah gede, tambah ayu. Nyongko aku, Neng. yen aku Pak yen aku. Nek gue tambah gede, tambah elek. Besane kowe tak jewer kowe nganti kewer-kewer kowe. Ora, Bune, ora. Rumangsane. Ora, Kowe iki wis tuwa matane nek ndelok wong wedok ki dilalatan wae. Mbok dideleng to dideleng aku ki ya ayu. Iya, kowe paling paling ayu dhewe. Nek aku ora ayu kowe ora gelem ngene-mende karo aku. Aku ki wis tau dadi kembang desa. Yuk. Jarene lho ya iki. Aku wingi iku krungu-krungu teko sapa ngono. Mosok ki. Si sapa? Si Ning mari sekolah arepe rabi. Masa iya? Walah, Mi. Jarene sapa? Wis pagi-pagi kowe gosip ae kowe. Ayo jarene uang to ya, masa jare kewan. Ha iki lho mumpung ibune nang kene. Sekalian ben klasifikasi Klarifikasi itu. Nih ya, aku kasih tahu ya. Ning itu harus sekolah setinggi-tingginya. Supaya nanti hidupnya bahagia. Dan ini bisa majuin desa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Apa? Daftar lulusan terbaik, Pak. Oh. Ya. Hus. Cari apa, Pak?
Kacamataku. Itu udah di atas. Oh, kurang ngomong ket mau. Dan kelulusan terbaik tahun ini adalah Kemuning Wardani. Selamat ya, Neng. Siap, Pak. Ya, teruslah berprestasi dan menjadi inspirasi untuk teman-teman kamu dan orang lain. Ingat anak-anakku, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Sama kamu. Iya loh, aku juga bangga banget bisa jadi lulusannya terbaik ini. Terima kasih ya. Tapi itu sebenarnya aku ada senengnya, ada sedihnya juga. Senengnya kita bisa lulus sama-sama ya. Iya. Tapi ya kita harus pisah, menentukan jalan kita masing-masing. Tapi nanti kalau kamu udah sukses, jangan lupain kanca-kancamu iki loh ya. Ya enggak lah, gimana sih kamu? Lagian juga, kenapa aku doang yang sukses? Kan kita semua punya kesempatan untuk sukses sama-sama. Ya, betul. Ingat ya, kita akan tetap menjadi Ning, Nong, Neng. Kita mau kemana habis ini? Kantin yuk. Ayo. Yuk. Ning. Arjunanya datang. Oh iya. Pergi yuk, pergi. Kalian mau kemana? Nanti aku jadi obat nyamuk lagi. Selamat ya, Ning. Kamu emang pantas jadi yang terbaik maksudnya. Selamat ya. Kasih Edit. Tapi kita semua kan lulus sama-sama. Jadi semuanya yang terbaik. Iya sih. Tapi Ning, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Penting. Mulai besok, karena sekolahku udah selesai di sini, aku harus pulang ke Jakarta. Tapi aku janji nih, mungkin esok, lusa atau nanti, kita pasti ketemu lagi. Kamu janji? Janji. Pokoknya, suatu hari nanti, kita akan jadi satu kesatuan nih. Apa itu, Dit? Ningrat. Nih, Kemuning dan Raditya. Gimana? Cocok kan? Ning, aku ada salah ngomong? Enggak, Dit. Aku cuma terharu aja kamu ingat untuk ngasih ini. Ya udah, semoga kita jodoh ya, kayak gantungan kunci ini. Sedang apa, Ibu? Mungkin repot tanpa aku yang membantu. Sebenarnya, aku ingin pulang dan menolak beasiswa lanjutan untuk meneruskan S2 di Turki. Tapi Ibu yang mendorongku. Katanya, almarhum ayah pasti bangga. Ayah, aku rindu. Kini kita bicara tanpa suara. Ibu benar. Apalagi yang dapat kuhadiahkan untukmu selain dekap doa dan membuatmu bangga. Tapi gue sadar nih gratis aja sih, soalnya lebih banyak diskonsnya di sana. Ipah, demen banget sama belanja-belanja gitu. Ipah, heyecanım arkadaşım geldi, o zaman ben gidiyorum. Tabii canım, sen nasıl istersen. Güle güle, görüşürüz. Bye. Siapa? Gue nitip pacar gue dulu ya. Bye.
Mun, gue tungguin dari tadi. Sini gue bantuin. Siapa lagi? Baru lagi? Iya, Mun. Pacar baru gue, Mun. Orang Turki. Buset dah, ganteng banget. Ipah, gimana kuliah kamu mau cepet selesai coba kalau kerjaan kamu cuma pacaran doang? Mun, kalau gue dapet laki orang Turki, bisa memperbaiki keturunan, Mun. Ntar anak gue cakep-cakep, ganteng-ganteng. Astagfirullah, Ipah. Ingat dong, kamu tuh di Turki buat kuliah, bukan buat cari jodoh. Ya nggak Mun. Malah diceramain, Mun. Aku tuh bukan ceramah, Pak. Aku tuh peduli sama kamu. Wah, udah yuk pulang. Buset dah, Mun. Buru-buru amat lu. Kayak mau ngambil gaji aja. Banyak orderan yang aku harus kirim hari ini. Belum lagi aku harus kirim buku untuk mahasiswa. Aku juga harus selesain bab 1 tesis aku. Mun, main tinggal aja. Tungguin. Mun, tungguin. Loh, kok masih close? Duh, jam berapa ini resto belum buka? Heru! Heri! Boleh. Maaf, Mas. Lah, ngapain dibalikin lagi sainnya? Ini udah waktunya buka loh. Kita kan nggak sahur. Ngapain buka ya? Maksudnya buka resto, bukan buka puasa. Aduh, kalian ini gimana sih? Gimana resto mau rame coba? Kalau kalian aja baru pada dateng. Udah. Siap-siap ya. Beres-beres. Ya, Mas Dewo. Ngapain kamu ikut-ikutan Mas Dewo buka sainnya? Tutup. Hari ini resto libur. Alhamdulillah. Resto tetap buka, Heri. Kan kita belum beres-beres, Ri. Tutup. Resto libur. Alhamdulillah bisa cuti. Cuti. Udah, kamu bantu-bantu aku siap-siap. Ayo. Kemana? Siap-siap. Mun, lo kan cantik nih ya. Pinter. Lagi nyelesain tesis S2 lagi. Terus banyak juga yang demen sama lo. Tapi kok gue kagak pernah sih lihat lo gandengan sama cowok. Jangan-jangan lo... Astagfirullah, Ipah. Jangan suzon deh. Aku tuh bukan yang gak suka sama cowok. Aku tuh udah terikat janji setia sama seseorang. Apa? Setia? Hari gini setia? Emang lo yakin cowok yang lo demen tuh bakalan setia sama lo? Yakin dong. Emangnya kamu sehari bisa 3 kali pacaran? Buset dah, mau 3 kali. Minum obat kali ya. Bukan 3 kali, 10 kali. Astagfirullah, Ipah. Bener kamu. Bagus nih. Pah, kamu tuh fokus dong sama kuliah kamu. Biar cepat selesai juga. Jangan cuma seneng-seneng doang, Pah. Pacaran, traveling, shopping. Aduh, udah bete gue. Tiap kali gue ketemu sama lu tuh ya, lu tuh selalu aja nyeramain gue. Aku bukan ceramah, Ipah. Aku tuh peduli sama kamu. Udah, gue balik dulu. Bye, Uktimu. Assalamualaikum. Biar Allah memberikan kamu keselamatan dan keberkahan. Iya, Ukti. Udah ya? Ah? Kecap. Wo. Yom. Lihat deh. Bulan kemarin pemasukannya dikit banget. Pendapatannya juga jelek. Kalau gini terus, kayaknya bulan depan harus gue tutup di tempat ini. Om. Tapi... Wo, gue udah habis banyak banget, Wo, buat tempat ini. Jadi kalau nggak ada perkembangan juga, bulan depan harus gue tutup. Om, tapi... Heri!
buruan prepare-nya. Ini gimana sih? Belum pernah diberesin? Maaf, Mas. Kamu mau kemana? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu itu loh? Tadi Mas Dewo bilang kita suruh beres-beres. Beres-beres apa toh? Ya beres-beres ini. Udah, gini aja. Kita bagi tugas. Kamu mau beresin sebelah mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Kamu nggak usah bingung, kan tinggal pilih kanan apa kiri. Kiri. Yakin kiri? Kiri apa kanan? Kanan. Beneran? Kanan apa kiri? Kiri. Kok kamu pelin-pelan sih, Ri? Gini, adikku Heri yang kusayang. Iya, Kak Heru yang ganteng. Kamu nggak usah muji aku. Udah, kakak pilihin. Kamu kanan, aku kiri. Oke? Kamu nggak usah bingung. Kan udah aku pilihin. Kamu kanan, aku kiri. Oh, nah. Ayo, beres. Penantian itu pelabuhan, tempat rindu dan harapan dilandaskan. Dan di sini, di kota tua antara dua benua, aku masih menantimu, menunaikan janji yang terlafazkan. Carilah aku, jemput aku, yang menanti penuh setia antara laut hitam dan Silakan. Sorry. Ya? Belum buka ya? Oh, udah buka. Ini mereka tadi kesiangan, jadinya baru pada beres-beres. Sebentar lagi selesai kok. Silakan, duduk aja dulu. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Kalau nggak salah, kamu sering sini kan ya? Iya. Sorry, langganan, tapi belum kenal namanya. Aku Dewo. Kemuning. Oh, Mbak Kemuning. Sorry. Kayaknya kita seumuran deh. Panggil Ning aja. Iya Mbak. Ning. Ning. Oh iya Ning, kamu kan sering kesini ya? Apa sih yang buat kamu tuh seneng datang ke resto ini? Soalnya akhir-akhir ini resto aku sepi. Kalau begini terus, bisa-bisa om aku bakal tutup ini resto. Resto ini interiornya bagus. Bagus banget. Sebagai orang Indonesia yang merantau ke sini, setiap kali datang ke sini, kerinduan aku bisa terobati. Oh iya, memang itu tujuan om aku mendirikan resto ini. Ya tapi kalau sepi begini terus, mau gimana lagi? Oh iya, lupa. Sebentar. Ini, pesan dulu aja. Terima kasih. Wo. Ya? Kalau aku boleh saran ya, kenapa nggak coba jual menu yang segar-segar? Segar-segar? Misalnya soto. Soto?
Apa laku ya soto di sini? Jangan salah kamu. Di sini kan banyak tenaga kerja Indonesia. Banyak juga mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Aku rasa banyak yang merindukan masakan Indonesia di sini. Iya juga ya. Boleh deh, nanti aku coba ya. Apa tadi? Soto. Iya. Gimana Resto mau ada penghasilan? Ada tamu, bukannya disuruh pesen, malah diajak ngobrol. Ya kan sih? Oh, kamu mau aku pecat, ha? Loh. Gue ini manajer kalian. Sembarangan ngomongnya. Mas Dewo itu manajer. Biar aku aja yang mencat Mas Dewo. Heri. Boleh. Sorry. Kebiasaan. Anla dan Isma, Anladek. ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau tanya Mbak Ning. Iya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Kalau boleh tahu nih Mbak Ning, apa sih maksud dari surat ini? Ini menunjukkan betapa Allah murka pada mereka yang merendahkan orang lain, entah karena ras, pekerjaan, atau apapun. Kalau kita kaji lebih luas lagi, Allah tidak hanya menciptakan hanya satu warna, satu jenis hewan, atau satu jenis tumbuhan. Mengapa demikian? Karena setiap jenisnya memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda. Sama seperti manusia, Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling bertukar manfaat. Bukan saling menyakiti atau menjatuhkan. Kira-kira gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Apa manfaat berbagi? Apa manfaat berbagi? Bagiku, berbagi bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tapi karena itu membuat perasaanku tenang. Aku bisa tenang menikmati makanan ketika tahu di sekitarku tak ada yang lapar. Bisa tenang belajar ketika tahu mahasiswa di sekitarku juga punya buku untuk belajar. Begitulah. Mungkin hanya hal-hal kecil dan dalam lingkup yang kecil. Tapi dengan ketenangan itu, aku dapat lebih bersyukur. Wah, kayak pasar Klewer Solo ya Mas? Emang kamu pernah ke sana? Belum. Sabar Mas Dewa ya, sabar. Nih, kalian tahu nggak? Turki dan Indonesia itu sudah menjalin hubungan sejak zaman Perang Jawa loh. Waktu Pangeran Diponegoro melawan Belanda, namanya Wasir Agung Turki Utsmani, namanya Alemdar Mustafa Pasha, pernah mengirim Janisari untuk membantu Pangeran Diponegoro. Yang benar, Mas. Ya, menurut buku yang aku baca sih gitu. Keren kan? Gimana persaudaraan iman bikin orang selalu berniat untuk membantu tanpa mikir jarak. Nggak kayak kalian, boro-boro nolong yang jauh. Yang deket aja, mikir dulu. Itu Heru Mas, kalau kayak gitu Mas. Kamu. Kamu yang nggak pernah nolong. Kamu. Udah, Heri. Hore. Ayo, jalan. Sorry. Bentar. Sorry, bantuin Mas. Gue ini manajer. Ya, jangan sembarangan kalian. Nih, ya lihat nih. Temen gue udah nyampe di Turki dan dia minta dijemput di bandara. Her, lu jemput ya? Siap, Mas. Maksud gue Heri, bukan Loru. Nah,
Mas Dewo manggilnya Her, kan bisa Heru, bisa Heri. Lagian Mas Dewo nyuruh Heri, kan tahu sendiri, Heri itu orangnya lupaan. Oh, enggak. Siapa bilang aku orangnya lupaan? Coba, aku mau tanya, tadi Mas Dewo nyuruh apa? Apa? Nyuruh apa tuh, Mas? Nah, tuh kan. Udah Mas Dewo, biar sama saya aja. Nanti kan saya bisa kenalan, terus akrab, ya kan sih? Belum tentu. Kok belum tentu itu loh? Belum tentu Mas langsung akrab tuh. Ya kan bisa kenalan dulu. Udah, Heru, Heri. Hore. Gini aja ya, kalian yang berdua yang pergi, oke? Asik. Her. Di mana ya temannya Mas Dewo ya? Ri, kamu tahu nggak temannya Mas Dewo yang mana? Nggak tahu. Nggak tahu kok main ikut aja. Aku kira kamu tahu, makanya aku ikutin, Ru. Salah kok diikutin. Bener baru diikutin. Ru, di Indonesia kesalahan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah kebenaran. Tumben kamu pinter. Coba, tadi kamu ngomong apa? Ngomong apa toh? Nah, Mas Dewo baru ngirim foto temannya. Tapi mana nggak nyampe-nyampe. Heru Heri. Hore. Nah. Mas siapa, Mas? Jangan so akrab, Mas. Mas Adit ya? Iya, bener saya Adit. Jadi, tadi Dewo titip pesan. Katanya dijemput saya. Nah, ciri-cirinya itu, kalau saya panggil Heru Heri, jawabannya Hore. Ya kan? Masa sih, Mas? Heru Heri? Hore. Tuh. Oh, iya. Tapi, Mas ini siapa ya? Mas Adit. Ini loh. Wow, iya Mas Adit. Anu Mas, langsung saja. Tasnya biar dibawa sama. Heru. Oh. Ayo Mas. Boleh, ayo. Loh, main tinggal aja. Dewo, Ning. Kamu kan sendirian? Heru Heri mana? Aku baru aja mau ke resto. Oh, ini aku juga mau ke resto. Tadi habis belanja. Tapi tiba-tiba temanku dari Indonesia datang ke Turki. Jadi aku suruh Heru Heri jemput dia di bandara. Oh, Si Raditya. siapa? Radit. Raditya. Kamu kenapa kaget gitu denger nama Radit? Enggak. Aku kira Raditya Dika. Aku penggemar beratnya Raditya Dika. Kirain. Sekarang kamu mau ke resto? Iya. Aku bantuin ya. Gak usah. Aku bisa sendiri kok. Repot-repot. Yaudah yuk, keburu siang nanti. Oke, thank you. Buat kamu. Kasih ya, Wak. Sama-sama. Oh iya, Wak. Kamu tahu tradisi orang Turki sejak Kesultanan Ottoman.
Rizky the Ekmek, roti gantung. Hampir setiap toko roti di Turki menyediakan keranjang berisi roti digantung untuk mereka orang-orang yang kurang mampu. Dan mereka boleh mengambilnya. Oh iya, dan kerennya yang mengisi keranjang tersebut itu bukan cuma si pemilik toko. Tapi seringkali para pembeli membeli roti ekstra untuk mengisi keranjang itu. Nah, gimana kalau kamu tiru hal itu? Kamu sediakan keranjang berisi makanan untuk mereka yang tidak mampu membayar makanan di restomu. Tapi kan, Ning... Wo, aku percaya sedekah memberikan keberkahan. Ning. Hah? Aku mau ngomong satu sama kamu, Ning. Ngomong apa ya, Wo? Berkat usulan kamu kemarin, resto aku jadi rame. Nah, kamu kan udah bikin resto aku rame. Aku mau nawarin kamu kerjasama untuk bantu kelola resto aku. Gimana? Ya Allah, kira kamu mau ngomong apa, Wo? Tapi gimana ya, Wo? Aku tuh udah banyak kerjaan. Kerjaan apa, kalau boleh tahu? Aku harus selesain tesis S2 aku. Belum lagi, aku punya bisnis online. Ah, ya udah, disambi aja. Aku nggak masalah kok. Gimana? Mau ya? Kita kerjasama. Yakin kamu nggak apa-apa? Bismillah, aku mau. Semoga aku bisa bermanfaat untuk resto kamu. Iya. Ngomong-ngomong, terima kasih ya Mas Adit. Tadi makanannya enak-enak. Sama-sama, Mas. Emang kita makan? Ya makan, Ri. Kan kamu habis banyak. Oh iya, lupa. Sering-sering ajakin kita ya, Mas Adit. Kita kan udah kayak saudara. Iya. Baru kenal udah dianggap saudara. Anu Mas Adit, di sana restorannya lebih enak-enak. Canda mulu kalian. Deket kan? Deket. Nah. Temennya Mas Dewo kan Mas Adit. Kok yang dipegang tanganku. Panggil. Mas Dewo, ini temennya udah nyampe, selamat. Mas Dewo. Sebentar, Bu. Mas Dewo. Kamu teriak boleh, tapi jangan di sini. Oh. Mas Dewo. Biar aku aja yang manggil. Mas Dewo, temannya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dewa, apa kabar lu, Dit? Alhamdulillah, sehat. Akhirnya lu nemenin sahabat lu juga. Ya kan gua udah janji. Ayolah, sambil duduk lah, Ayo. Gimana? Banyak banget nih yang mau gue ceritain sama lu. Ya iyalah, gila. 6 tahun lo kita gak ketemu. 6 tahun lama juga. Gimana ya? Seminggu di sini kan? Seminggu. Tinggal di mana? Tuh, di hotel dekat sini. Gak jauh lah. Deket. Gimana? Sedap juga nih interior resto lu. Emang hebat temen gue nih. Ya elah, Dit, lo hebat lo ah. Ini kan hasil karya lo juga. Om gue seneng. Tapi bangga dong lo. Tapi ini beneran keren banget sih. Beneran. Makan dulu yuk. Cobain menu spesial di sini. Aduh, masih kenyang gua, Wo. Tadi baru banget tuh diajak makan sama Heru Heri. Hah? Soalnya kata mereka, lu lagi meeting. Gue lagi meeting? Iya. Heri! Hore! Wah, bener-bener lo ya berdua. Bohongin teman gue. Heru yang ngajakin, Mas. Bisa aku tuh. Kamu. Aku lo nggak makan. Kamu makan banyak. Enggak, kamu itu lo. Heri! Hore! Udah sana. Cepetan beresin. Siap-siap. Iya. Mas Adit, ini tasnya. Siap. Tadi enak makanannya. Saudara. Udah. Ya udah deh, Wo. Kalau gitu, gue capek nih. Gue cabut dulu ya. Ya udah. Istirahat gua. Oke, ya udah. Ya, gua ke hotel dulu ya. Nanti sore kita ketemu, oke? Ada yang mau gue obrolin sama lo. Oke. Apa kabar ya? Gue.
Ya, kurang lebih kayak gitu lah, Wo. Hebat lo Edit sekarang. Udah jadi pengusaha furniture. Gokil. Kecil-kecilan lah, bro. Kan sambil nerusin ini, usaha almarhum bokap juga. Yang dulu sempat pegang Padi Farid, lu tau kan? Iya, tahu. Memang lu tuh ya, dari dulu sukanya merendah banget. Padahal, udah gua denger sampai ekspor ke luar negeri ya. Ya elah, sosok lah, sosok. Terus gimana nih? Love life lu gitu, kisah cinta lu. Dari tadi perasaan ngomongin bisnis mulu dah. Kayak orang penting aja lu. Ya lo dulu lah, Dit. Lo kan tamu di sini. Gimana? Kisah cinta lo. Jadi gini, Wo. Gue tuh... udah. Lo baru pertama kali kesini kan? Iya. Nah, gimana kalau kita naik ke atas aja? Oke, sini. Iya. Boleh tuh. Oke. Ayo. Masya Allah, keren banget, Wo. Ini sih indah banget. Oh iya. Jadi insya Allah, gue tuh bentar lagi mau lamaran, Wo. Yang bener, Dit. Gokil. Gila, tiba-tiba mau lamaran aja lu. Emang gak heran sih ya, dari zaman kuliah tuh, cewek yang ngedeketin lo banyak banget. Paham sih lu. Tapi gue penasaran nih, Dit. Kenapa lo gak kepengen pacaran? Ya kalau itu emang udah jadi prinsip gue. Dan terlebih, gue juga udah janji sama seseorang. Sama calon lo ini? Gila, keren. Kalau jodoh sih emang gak kemana ya, Dit? Ya gitu dah. Ya, kasih lihat dong foto calon bini lo. Widih, boleh juga. Cakep. Apa nih? Bentar nih. Kenapa jadi gua doang yang dibahas? Lo sendiri gimana? Nih ya, lo tuh orang pertama yang gua kasih tahu kalau gua tuh mau lamaran. Jadi jangan sampai lo tuh masih main rahasia-rahasiaan sama gua. Iya, santai lah sob. Ya, gitulah Dit. Sebenarnya gue juga lagi deket nih sama cewek. Orang Indo yang lagi S2 di sini. S2 Indo? Maksud? Siapa dong? Kasih tahu kali. Hah? Percuma lo gue kasih tahu, nggak bakalan kenal. Nanti deh, kalau ketemu nih cewek, gue kenalin deh, oke? Pokoknya, nih cewek tuh spesial banget. Spesial? Jangan-jangan cewek lu pakai telur, karetnya 2. Ini gue lagi serius, Adit. Kamu malah ngajak bercanda. Canda. Iya, intinya ini cewek tuh semacam impian gue selama ini lah. Ya ilah, asik, so asik. Satu Turki harus tahu nih, kalau Deo sahabat gua udah punya cewek. Kamu kenapa? Pacar gue, Mu. Direbut teman gue. Dia bawa kabur duit gue, Mu.
Dan sekarang gue yang diusir dari flat gue, Bu. Yaudah yuk masuk ya. Pak, kamu tahu kenapa aku nggak tertarik mengoleksi barang-barang mewah atau apapun? Karena bagiku itu semua adalah perangkap yang bisa menjerat kapanpun. Tanpa sadar kita bisa diperbudak. Bagiku yang paling mewah itu adalah waktu. Karena ia tidak terbalik. Aku mengisinya dengan segala kebermanfaatan lah. Walaupun jujur kadang aku masih tertatih. Aku malu sama pemilik waktu. Karena kapanpun ia bisa memintanya kembali. Wah, aku gak mau mengecewakan ibuku. Wanita penuh cinta yang selalu menyebut namaku dalam doanya. Mun, gue emang dari keluarga beradik, Mun. Apa aja yang gue mau selalu dituruti. Tapi jujur, Mun, gue gak pernah nemuin sosok kayak ibu lo, Mun. Ibu tetaplah ibu, Pak. Kadang dia gak marah saat anaknya melakukan salah. Bukan karena dia gak cinta sama kita. Tapi karena ibu yakin anaknya bisa belajar dari setiap kesalahan. Nah ya. Mun, apa hidup gue bisa kayak hidup lo, Mun? Bisa, Pak. Bisa banget. Asal kamu mau berubah. Karena Allah gak akan merubah nasib hambanya kalau hambanya sendiri gak mau berubah. Kita jangan sia-siain hidup ini ya, Pak. Biar kita bisa membanggakan dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Makasih ya, Bu. Seru banget ya. Keren banget. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Ning. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim, elhamdülillah. Teşekkürler. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımla görüşmek istiyorum. Oh iya, minggu depan jangan lupa ya hadir kajian. Pasti dong, Bunda. Kajian kan untuk akhirat. Ih, kajian kan bukan cuma tentang akhirat. Tapi yang paling utama, bagaimana menata langkah kita agar jangan salah arah. Dan bagaimana kita menjadi hamba yang lebih baik, bijak, dan membawa manfaat bagi sesama. Masih ingat kan pesan Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, dialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tamam. İlk ben gideceğim. Evet, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun, siapa sih, Mun? Kok lu cium tangan? Gue kan jadi ikutan cium tangan. Bunda Nutaila namanya. Bisa dibilang guru spiritual aku. Oh, pantesan ya. Lo suka nyeramain gue. Temenan lo sama guru spiritual. Aku tuh bukan ceramah, Pak. Aku tuh peduli sama kamu. Iya.
Mun, apa? Lepan temenannya sama Dewa, kerjasama kelola restorannya Dewa. Bisa kali Mun masukin gue kerja di situ ya? Nggak bisa, Pak. Ya lah Mun, percuma dong lu punya jabatan tapi kagak bisa bantu temen. Jiwa sosial lu pan tinggi nih, ya. Bisa kali. Pak, jabatan itu amanah, bukan buat disalahgunain. Lagian kamu juga mentalnya masih Indonesia banget, tahu nggak? Manfaatin jabatan temen untuk kepentingan pribadi. Terus gue kerja apaan dong, Mun? Apa ya, Pak? Apa? Kamu beneran mau kerja? Iyalah. Nah, gimana kalau ini aja? Kamu kan suka traveling, Pak? Kamu juga suka selfie-selfie? Iya. Gimana kalau kamu bikin vlog aja? Bikin vlog yang membahas peradaban Islam di Turki. Kagak instan mau duitnya, gue kagak mau ah. Wah, yang namanya usaha nggak ada yang instan. Mie doang tuh instan. Bisa juga lu ya. Tadi gue mikir. Mau ya? Ya deh, gue mau. Lagian gue juga banyak tuh file vlog di laptop gue. Akhirnya ada juga yang masuk sama kamu. Yaudah yuk. Wo, kok lu malah ajak gua kesini sih? Kalau resto lu rame gimana? Tenang, kan ada Hero Harry. Gue mau kenalin lo sama partner kerja gue, Dit. Dia ini nih yang ngasih ide supaya resto gue jualan menu Indonesia. Oh ya? Spesialis soto. Jadi nggak sabar gue pengen ketemu dia. Ntar ketemu dah lo. Dewa, Ipa datang. Ipa? Assalamualaikum, Ning. Waalaikumsalam, Wo. Dit, lu kenapa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Adit, Raditya Gunawan. Akhirnya sang waktu mengantarkanmu padaku, Dit. Setelah 6 tahun memisahkan kita, apakah kau dengar dentum rindu nan berdentam di dadaku, Dit? Rindu menjelma irama dan menemani hari-hari sunyiku. Menantimu. Dit, ini yang namanya Ning. Dia asalnya dari Boyolali. Penggemar soto juga sama kayak lo. Kenapa bisa samaan gitu ya sama lo? Iya, Wo. Jadi aku tuh... Kenalin, aku Adit. Dulu aku teman kuliah Dewa pas di Jakarta. Iya, di jurusan arsitektur nih. Dan dia ini yang bantuin aku ngedesain interior resto om aku. Kamu, Ning. Nah, Dit. Ning ini partner kerja gue. Dia selain bantuin gue di resto, juga lagi nyelesain tesis S2-nya. Dan bukan cuma itu. Ning ini punya bisnis online dan suka berbagi. Pokoknya cowok-cowok yang kenal dia nih, pasti pengennya memperistri. Wo, apaan sih, Wo? Berlebihan deh. Dit, kok lu diem aja? Hah? Kenapa? Enggak, biasanya paling demen lu nyerocos. Kenapa? Gue tahu. Jangan bilang lo kagum sama dia ya. Ya Allah, Adit. Inget. Lo tuh udah mau lamaran dan punya calon bini. Wo, aku permisi ya. Assalamualaikum. Ning. Kok main tinggal aja? Ini kagak jadi jalannya nih. Wo, gue balik dulu ya. Bye. Yap. Dit, gimana, Dit? Jemputan gue, kece nggak? Kece kan? Kece. Kece banget. Mantap ya? Tolong aku
sisipkan rindu di tubuh langit, dekat dengan bisik bintang, lekat di pekatnya malam, rindu pada cinta dan sungguh. Tahukah kau, Din, aku merawat setia. Meski ketiadaanmu sering menyelamkannya. Dan kini penantian tak lagi menjadi pelabuhan rindu dan harapan. Tapi pasti yang membelenggu jiwa dan rasa untuk sebuah kesia-siaan. Lo kalau butuh souvenir buat nikahan nanti, hubungin Ning aja. Dia kan punya bisnis online. Ya udah, ntar gue langsung hubungin lo aja ya. Lah, ngapain ngubungin gue? Hubungin Ning aja langsung. Nih. Save. Gini dong, Wo. Rame. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau gini kan gue lebih pede untuk buka restoran baru. Seriusan, Om? Nanti kita hitung-hitung lagi ya. Oke. Oh iya, Om. Nih, kenalin. Adit. Adit, Om. Dari Indonesia. Oke. Selamat datang di Istanbul. Makasih, Om. Gue tinggal dulu ya. Siap. Oke, siap. Aduh. Oh iya, lu mau minum apa? Teh manis deh. Teh manis? Serius? Yaudah, gue ambil dulu ya. Oke. Her, siapin teh manis, cepetan. Siap, Mas. Maaf aku telat. Nggak apa-apa. Kamu datang aja, aku udah bersyukur kok. Aku bingung harus mulai dari mana. Tapi yang pasti, bukan ini takdir yang aku mau. Setelah sekian lama kita menghilang, menentukan jalan masing-masing, tiba-tiba sekarang kita dipertemukan lagi dengan jalan cerita yang mungkin sad ending. Sad ending? Untuk siapa? Untuk kamu atau untuk aku? Entahlah untuk siapa. Tapi yang pasti, aku ini sahabatnya Dewo. Aku nggak mungkin nyakitin perasaannya dia. Dan soal kemarin, aku juga minta maaf ya. Kalau aku jadi so nggak kenal sama kamu. Itu aku lakuin karena dari awal aku datang ke sini, bahkan sampai detik ini, Ning, yang Dewo ceritain cuma Ning, dan kamu Ning aja terus. Dit, kok kamu seolah-olah menyalahkan aku sih, Dit? Terus gimana yang kata Dewo sebentar lagi kamu akan lamaran? Dan mungkin gak lama lagi kamu juga akan menikah? Apa itu juga bukan takdir yang kamu mau, Dit? Apa aku gak berhak kecewa? Karena kamu datang bukan untuk aku, Dit. Ning, aku dijodohkan sama ibu, Ning. Aku gak bisa menolak. Dijodohkan? Kenapa, Dit? Kenapa segampang itu kamu terima perjodohan itu? Terus mana janji kamu 6 tahun yang lalu? Mana yang kamu bilang mungkin esok lusa atau nanti kita akan bersama, Dit? Mana, Dit? Ya nggak semudah itu, Ning, aku bisa nolak. Aku hanya ingin membahagiakan ibuku, Ning. Apa yang ibu minta, itu pasti bakal aku turutin.
Cukup, Dit. Cukup. Aku nggak mau dengar apapun lagi tentang kamu. Anggap aja pertemuan ini hanya kebetulan. Kita berdua case close. Gak ada lagi yang perlu dibahas. Assalamualaikum. Ning. Ning. Waalaikumsalam. Betapa naif aku. Begitu yakin takdir akan mewujudkan janji yang terpatri sesuai mauku. Tentang kita tuntas sudah menjamak kenang yang akan pudar bersama bayang. Berbahagialah bersama perempuan pilihan ibumu, Dit. Mun, lihat deh video vlogger gue soal peradaban Islam di Turki kemarin. Ternyata banyak loh Mun yang subscribe. Iya, Pak. Syailah Mun pelit amat sih jawabannya. Mun, gue jadi semangat buat jelajahin kota-kota lain, buat gue informasiin ke subscriber gue, Mun. Ikut yuk, Mun. Ya, ikut yuk. Kamu aja ya, Pak. Aku lagi mau kemana-mana, Pak. Mun, ini bagus loh. Yuk, ya. Pak. Ning, baru aja aku mau nyamperin kamu ke flat. Sohibku si Adit sebentar lagi mau pulang. Nah, rencananya hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan. Pas banget loh, Wak. Pucuk dicinta, Dewa pun datang dah. Pas banget tau, Wak. Gue tuh lagi ngebujuk Mun buat bikin video vlogger lagi, ya kan, Mun? Ya. Pas banget tuh. Wo, aku juga resto aja ya. Gak apa-apa, Ning. Cuma setengah hari aja, gak lama kok. Lagian, kamu ngapain jagain resto? Kan ada Heru Heri. Iya, yuk. Tapi nggak usah deh, Wo, kayaknya. Lagian ngapain sih pakai viral segala kayak gitu? Kayak sama siapa aja lu? Aduh, ini kami kenapa sih? Pakai sosok analog segala? Enggak. Udah, pokoknya hari ini kalian harus nurut ya. Oke. Oke, kita jalan-jalan, oke? Oke. Ayo, Dit. Yuk. Ning. Gue nge-vlog dulu nih. Seru nih. Jalan-jalan yuk. Hai guys, kita mau jalan-jalan kan? Hai Mumun. Tuh, Adit nih, Adit tuh, temennya Dewa nih. Tuh, jadi hari ini kita mau jalan-jalan. Mumun, Adit, tuh, ya kan? Halo guys. Ning, buat kamu. Makasih ya, Wo. Sama-sama. Kasih Adit. Kasih Adit guys. Pasti ini tuh ya Monumen Republik Bahasa Turkinya Cumhuriyet Anıtı. Tuh bagus ya. Monumen ini tuh ya dibangun buat peringatan Republik di Turki pada tahun 1923. Monumen ini dibangunnya cepat loh Basti, cuma 2,5 tahun aja dengan dukungan dana bantuan dari masyarakat. Tuh. Nah, monumen ini diresmiin sama Dr. Haki Sinasi Pasa pada 8 Agustus tahun 1928. Nah, monumen ini juga dirancang sama pemahat Italia namanya Pietro Canonica. Tuh, bagus sih. Mon, sini lo ikutan. Udah banyak nih Mun subscribe-nya. Wah, aku nggak mau. Aduh, udah Mun tuh, bagus kan? Nih, tuh. Ayo Mun nih. Pak, aku nggak mau.
Ah, udah deh Mun tuh, bagus. Ipah aku nggak mau. Ya elah Mun galak amat lo. PMS lo ya. Udah pokoknya ikut aja nih. Mun. Hai. Ipah, aku nggak mau. Gak semua yang kamu mau harus aku turutin, Pak. Aku selalu megang janji kita, Dit. Kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega mencapai janji kita, Dit? Apakah gak ada lagi aku di hati kamu? Kenapa dengan hati kita, Dit? Kamu pindah cinta hingga menikahi wanita lain. Kenapa kamu tega, Dit? Kenapa kamu tega? Ada lagi aku di hatimu, Dit. Heri! Hore! Jangan berisik. Ada apa, Mas? Ada maling. Hah? Maling? Terus mana malingnya? Sini mas. Biar saya cincang buntel, saya jadiin pepes. Loh, enak tuh. Ini tuh bukan ikan, main pepes. Tambah kecap, enak. Loh. Yo nggak enak. Enak lagi. Kemangi. Enak. Biar wangi, kasih belimbing dulu dikit. Kecap nggak enak banget. Heri! Hore. Tuh cepetan, keburu kabur malingnya. 1, 2, 3. Maling! Malingnya. Ipah, kok kamu tidur di sini? Siapa yang ngizinin? Enggak. Lah, Heri yang ngizinin. Oh, iya lupa. Semalam Ipa berantem sama Mbak Ning, terus tidur sini. Kamu berantem sama Ning? Bukan karena masalah kemarin, kan? Pa. Maafin aku ya. Udah deh, Mun.
Lo tuh kagak suka kan kalau gue jadi terkenal? Lo iripan kalau YouTube gue dilihat banyak orang? Dasar Muna lo. Jaga mulut kamu ya, Pak. Aku nggak pernah Muna. Aku adalah orang yang selalu pegang janji dan prinsip. Alah! Gak usah ngomongin prinsip. Nyatanya lo kagak pernah dukung kegiatan gue, Mun. Kalau aku nggak dukung kamu, mana mungkin aku izinin kamu untuk tinggal di sini, Pak? Kayak gitu, Pak. Pak, kayak gitu, Pak. Aku. Jadi selama ini lo kagak ikhlas terima gue di sini. Dasar Muna lo. Pak. Nanti sisanya gue ambil. Terima kasih atas semuanya. Ipa. Sabar ya, Pak. Kamu kuat. Yang nangis tuh Ipah. Kok yang dipupuk aku itu loh. Ipah, kamu kuat. Aku itu Heru. Pada apa? Kamu nih? Assalamualaikum. Hei, kenapa sayang? Kamu nih? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa nih? Ada apa? Cerita dong sama Bunda. Sama saya SMA, aku pernah mengikat janji dengan seseorang. Suatu hari di bulan dimanapun kita akan penuhi janji kita, Bunda. Dan sekarang kita dipertemukan kembali. Tapi dia sudah dijodohkan oleh wanita lain dengan ibunya. Dan dia menerima perjodohan itu, Bunda. Sabar, sabar. Ning, takdir tentang kita telah digariskan dan dicatat semenjak kita belum dilahirkan. Termasuk dengan siapa kita berpasangan kelak. Mungkin lelaki itu, siapa namanya? Aditya, udah. Mungkin Aditya bukan pasangan hidup kamu. Allah Maha tahu mana yang paling tepat buat hambanya. Mungkin sekarang Allah tengah mempersiapkan yang jauh lebih baik buat kamu. Dan menanti yang terbaik itu memerlukan kesabaran. Dan ketika lelaki terbaik itu tiba, dia akan langsung menginang dan menikahi kamu tanpa membuat kamu terkatung-katung dalam ketidakpastian. Kamu harus percaya, harus yakin bahwa takdir tak akan pernah ingkar diantarkan oleh waktu. Dan hanya tegar dalam kesabaran, tangga untuk menggapainya. Oke sayang.
Ning, makasih ya. Kamu udah ajak aku ketemuan. 3 hari lagi, aku mau pulang. Aku tuh sebenarnya Semua udah selesai, Dit. Aku permisi. Assalamualaikum. Ning. Aku tahu kamu belum pernah pacaran. Tapi jujur, aku udah tertarik sama kamu sejak pertama kali kita ketemu di resto. Aku suka sama kamu, Ning. Kalau kamu nggak mau jawab sekarang, nggak apa-apa kok. Aku nggak maksa. Bahkan kalau kamu tolak pun, aku ikhlas. Yang penting, aku udah berani jujur sama diri aku dan berani bikin malu diri sendiri. Maafkan aku, Ning. Aku tahu kamu pasti kecewa. Begitupun aku. Takdir ternyata tak menyatukan kita. Tapi percayalah. Percayalah kamu, Ningku. Sampai kapanpun, namamu akan menetap di hatiku. Dari aku yang selalu mencintaimu. Raditya. Kenapa? Kok tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Hah? Kamu ngeliatin aku ya dari tadi? Aku cuma pengen pastiin kalau beda dari itu ternyata ada. Kamu, Ning. Apaan sih, Wok? Gombal deh. Pasti berasa canggung ya? Soalnya maaf banget ya. Aku belum pernah pacaran. Hebat ya. Kamu tuh sama Adit sama banget. Dari zaman kuliah sampai sekarang sama sekali belum pernah pacaran. Tahu-tahu dia dijodohin dan mau lamaran aja. Oh ya? Teman kamu Adit belum pernah pacaran? Sama sekali enggak, Ning. Bayangin deh, ada berapa banyak cewek yang patah hati gara-gara ngarepin dia. Sementara Adit tuh selalu pegang prinsip gak mau pacaran. Karena dia udah janji sama seseorang. Dan aku tuh yakin
seseorang ini itu calon istrinya. Ning, kamu kenapa? Aku salah ngomong ya? Enggak kok. Ya, kamu nggak salah ngomong. Aku yang kebawa perasaan. Aku seneng banget bisa kayak gini sama kamu. Maaf ya, gue telat banget ya. Soalnya tadi ada flash sale tiba-tiba, tapi mahal, jadi gue nggak jadi beli. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Oh iya, ada yang mau saya titipkan ke kamu. Tolong sampaikan ke Ning ya. Iya. Nomor saya di blok, makanya saya nggak bisa nyampein langsung. Oh iya. Makasih ya. Iya, sami-sami. Apa sih? Kepo gue tuh. Nih, Mun, maafin gue ya, gue kemarin emosi. Maafin aku juga ya, Pak. Kemarin aku udah kelewatan banget sama kamu. Iya, Mun, kagak apa-apa. Pak, kamu lihat deh monumen ini. Monumen ini jadi saksi sejarah hubungan persahabatan antara Jerman dan Ottoman. Dan sekarang dia jadi saksi sejarah hubungan persahabatan kita. Iya, Mun. Ini Pan hadiah dari Kaisar Jerman buat Sultan Ahmed II, Pan, waktu dia kemari. Iya, Pan? Betul. Bagus ya? Insya Allah banget ya. Iya. Mun, tadi ada titipan surat dari Adit. Hah? Mengapa mesti kau tulis surat ini, Dit? Apakah belum sempurna perpisahan kita? Atau belum paripurna luka yang kau torehkan? Mungkin aku keliru dengan membiarkan ibu menata masa depan cintaku. Tapi sebelum mengenalmu, ibu adalah perempuan pertama, cinta sejati, curahan baktiku. Maafkan aku, Ning. Kamu bertanya siapa gadis itu? Gadis itu adalah Najwa, Ning. Oke. Teşekkürler. Ini dulu. Nggak panas? Enggak panas. Enak kok, enak. Mau gula nggak? Cukup, buat kamu aja.
Si Adit ngabarin kalau 2 hari lagi dia mau pulang. Gimana kalau kita nganterin dia? Kamu bisa? Boleh nggak? Nggak usah bahas tentang Adit terus. Bahas tentang kita aja gimana? Ya, sorry. Tapi kan Adit tuh sahabatku dari zaman kuliah, nih. Wajar kan kalau aku treat dia dengan baik. Lagian, dia tuh kesini buat nemuin aku juga. Adit tuh selalu nepatin janjinya. Dia bilang mau ke Turki, ya pasti ditepatin. Dari zaman kuliah, dia tuh nggak pernah ingkar janji. Salut sih aku sama dia. Wo, kamu tuh nggak benar-benar tahu siapa Adit, Wo. Aku yang lebih tahu siapa Adit. Aku dan Adit itu teman dekat saat SMA. Kami berdua pernah berjanji suatu saat di belahan bumi manapun kita akan menepati janjinya. Tapi seperti yang kamu lihat sekarang, dia dijodohin sama ibunya dan dia terima perjodohan itu. Dan kamu lihat sekarang dia ninggalin aku. Dia ninggalin aku. Jadi maaf. Adit nggak seperti yang kamu bilang tadi. Bagiku Adit adalah laki-laki yang nggak bisa menjaga janjinya. Maaf, aku permisi. Assalamualaikum. Ning. Anjir. Brengsek. Gua nggak ngerti kok selama ini mereka pernah deket. Radit. Raditya. Kamu kenapa kaget gitu denger nama Radit? Wok, kok lu nggak sama Aning? Oh, lu mau Aning ikut? Ya, gue tahu nih. Lu mau reunian, terus flashback masa-masa SMA lo dulu. Gitu kan? Oh, gue tahu, Dit. Sebelum lu nikahin tuh cewek, lu mau deketin Ning lagi, kasih harapan masuk lagi gitu kan? Pasti Ning udah cerita ya sama lu, ya kan? Kok tenang aja kok. Gua udah nggak ada perasaan apa-apa lagi sama Ning. Gua udah punya pilihan. Begitupun lu. Lu udah punya pilihan buat milih Muning juga. Pokoknya, gua nggak akan pernah mengkhianati persahabatan kita hanya karena seorang cewek. Hanya gara-gara seorang cewek kata lu. Dit, lu tuh nggak tahu ya gimana sakit dan terpukulnya Ning pas tahu lu mau lamaran dan mau nikah. Kenapa sih, Dit? Lu nggak bisa jadi cowok yang gentle? Perjuangin cinta lu buat Ning. Hah? Lu ngapain ngikutin perjodohan orang tua lu? Mencemin banget tuh ya jadi cowok. Cupu. Dengar, kalau lo nggak tahu apa-apa, mending lo diem. Lo nggak tahu kan betapa frustasinya gue, betapa dilemanya gue ketika tahu gue harus ketemu Ning lagi di sini. Di saat gue udah menerima perjodohan ini, lo nggak tahu kan? Jadi mending lo urus hidup lo sebelum lo urus hidup gue. Jalan lu brengsek. Pukul, pukul. Kalau emang itu bikin lo puas, bener kan?
Persahabatan kita rusak cuman gara-gara seorang cewek. Terlebih cewek itu cuman masa lalu gua, bukan masa depan gua. Dit, Ning itu masih ngarepin dan nyimpen perasaan lo, Dit. Tapi lo dengan gampangnya tuh nyanyiin dia. Emang bener ya kata Ning, lu tuh cuma cowok yang suka ingkar janji. Padahal selama ini dia tuh udah nungguin lo, Dit. Menanti kapan takdir itu akan datang. Dasar cowok gak punya prinsip, sialan. Dengerin ya, gue bukan cowok gak punya prinsip. Tapi gue tahu amanah ibu itu jauh lebih penting di atas apapun. Perjodohan ini gue terima karena gue pengen membahagiakan ibu gue. Gue emang gak bisa milikin Ning. Tapi gue harap lo bisa jagain dia dan bahagiain dia nanti. Sampai lo berani nyakitin Kemuning, orang pertama yang bakal di sini. Ingat. Thanks ya, Ri. Kalian berdua udah baik banget selama gue di sini. Sukses terus buat kalian berdua ya. Sama-sama Mas Adit. Sering-sering main ke sini. Mas Adit udah kami anggap sebagai saudara. Iya, Mas Eri. Anu, pinjem 100 boleh? Kamu malu-maluin. Anu, Mas Adit pinjem 200. Oh. Maaf. Bercanda. Udah. Kalian bercanda mulu. Udah ya, gue cabut duluan. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Adit, tunggu. Sorry ya, gue udah ngecewain lo. Sukses terus buat karir dan lamaran lo. Gue cuma bisa bantu doa aja. Thanks juga, Yo. Lu udah treat gue dengan baik selama di sini. Sukses juga buat resto lu. Semoga makin laris dan berkah. Amin. Gue cabut ya. Oke, thank you ya. Hati-hati lu. Sehat-sehat, Yo. Yoi. Dah. Hati-hati, Mas. Yuk, Mas. Ayo toh, selaudan iki lho. Ben, gas toh. Aku nak gur numpak apa tuh? Aku ketengit karo kowe. Wah, ganjen ta. Ora. Kalau kakek hadiahnya. Nah, gak. Kok kalung. Kowe iki jan. Ayo toh.
Pak De, apa? Pak De kenapa? Oh, lagi adus. Wis ngerti lagi padu kok dadak takon. Ayo, wis tuwa padu ae. Bojoan sing akur ngono lho. Pak Demu kuwi lho. Cah cilik, kowe ngapa ngajari wong tuwa? Ngalih kono. Sajae budhe ayu, ganti wae, Bu. Weh. Cah cilik kok ngalih ora? Ngalih ora? Ngalih ora? Wis ayo ganteng. Sing arep lamaran wis necis, ganteng. Pak De kok belum siap? Ayo siap-siap. Nanti Ibu ngomel loh. Malah ngurusin burung terus. Alah, Dit. Kalau burungnya Pak De nggak diurus, nanti bakal loyo. Malah nggak bisa manggung. Ngerti pora? Loh, kok gue malah lesu toh? Kurang darah, nggak bersemangat. Napa? Gue kurang turu toh? Gak tahu nih Pak De. Gimana ya? Napa? Aku ngerasa belum siap aja. Belum siap piye toh? Dit, jenenge jodoh iku wis ana sing ngatur. Gusti Allah iku sudah menjodohkan kowe karo Najwa lewat ibumu. Aku arep golek sing piye maneh. Dulu dhisik Pak Demu ini ganteng loh. Selevel karo Anjasmara, Ari Wibowo. Jadi yang ngantri banyak, Dit. Wakeh. Ya kalau ganteng, kenapa Pak De masih jomblo? Kan Pak De bilang itu dulu. Tidak sekarang. Not now. Ya kalau gitu nggak usah ngasih tahu aku. Kalau nasib Pak De aja lebih jelek. Oh, makanya itu Pak De mainin burung sendiri. Karena kalau enggak Pak De, siapa lagi yang mainin burung Pak De? Udah selesai. Oh, jenggot. Pak De, burungnya mana? Ini burungnya. Jenggot. Nggak kelihatan. Kan burung hantu. Ya ampun, ini kalian kok nggak pada siap-siap toh? Ini lagi, Mas Farid, kamu lagi dari dulu kalau disuruh ganti baju susah banget. Sana ganti baju. Loh, kan aku bawahan, situ atasan. Harus ada sinkronisasi gitu loh, Sa. Ampun. Oh ya baju kayak klambi. Kalau pakai bawahan, nggak pakai atasan, masuk angin. Kalau pakai atasan, nggak pakai bawahan, wow, ketok kabeh. Wes, jangan guyon aja. Ada sana ganti baju. Sana. Kita telat loh. Yuk, jarene lho aku. Krungu-krungu ponakane Pak Farid, kae sing jenenge Raditya, wis arepe rabi. Aku yo sak ngertiku lho ya. Iku ndhisik si Radit tau duwe hubungan karo anakmu ya, tau yege-yegean ngono. Yege ku apa, Mi? Ndeso ngono ae ora ero. Yege ku yang, yege-yegen yang-yangan ngono lho. Oh, yang-yangan. Dah, ning itu masih belum mau pacaran ya? Enggak. Urung gelem pacaran, apa jen ora duwe kesempatan. Gimana, Pak? Apanya? Dekorasi saya. Mana nggak ada apa-apa ini? Waduh, ini Pak. Ini di belakang. Oh, ini kamu? Iya. Tapi ini baru lamarannya loh, Pak. Nanti kalau pernikahannya lebih megah lagi, Pak. Lihat, Pak, ini, Pak. Full bunga-bunga. Daun-daun semuanya. Pokoknya kalau pesen sekarang, Pak, langsung saya layani. Sat-set, das, langsung jadi. Dagangnya nanti, ya. Wis, saiki. Tamunya sudah pada datang. Oh iya, maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, kami terlambat. Karena lewat jalur sebelah kanan ternyata ditutup. Saya lewat jalur kiri sebelah Ibu Parti
ditutup juga, Pak. Akhirnya kami lewat jalur tengah baru bisa lewat. Mohon maaf ya Pak Iqbal ya. Mohon maaf, saya Pak Imam. Oh, apalah arti sebuah nama, Pak? Nggak apa-apa, Pak Broto. Bukan, nama saya Farid, Pak. Apalah arti sebuah nama. Oh, tapi yang pertama saya juga mohon maaf mengenai penutupan jalan itu. Saya yang nyuruh. Oh, Bapak ya. Kan demi acara ini. Oh iya betul sekali, Pak. Aduh, Nak Radit, ganteng, berpendidikan, sukses. Benar-benar tidak mengingatkan masa kecil Bapak. Jauh. Dan ini cocok sama anak kita, Najwa. Bener. Oh iya. Nggak salah toh. Nggih. Aku sama Sari jodohin Radit sama anak kita. Oh. Ayu, ganteng. Cocok udah. Kemarin itu loh, aku sama Pak Imam tuh udah hitung-hitungan tanggalan Jawa. Tapi Pak Imam yang melanjutkan ya kemarin ya. Gimana Pak? Sudah iya. dapat tanggalnya? Kebetulan saya juga sudah buka-buka buku Prombin. Primbon. Oh iya, Primbon. Maksud Iya. saya itu. Saya buka-buka. Oh iya, lupa belum saya tutup. Tapi saya sudah membaca. Oh iya. Bahwasanya Nak Radit ini weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon. Betul. Betul ya? Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon itu 15. Kalau Najwa lahir, Najwa kapan tuh? Selasa. Oh, Selasa Kliwon. Oh, Selasa Kliwon. Selisih sedikit, Ya. Serbu Kliwon. 12 berarti 27. Oh, 27. Ini pas. 27 itu 2 jiwa, 1 tujuan. Tapi melihat angkanya 27 ya Pak, itu ada 2 dan 7 kalau dijumlah menjadi 9. Iya. Itu angka keberuntungan Pak. Nah, dan sekarang kita mendapatkan angka 2, 7, dan 9. Sar, bisa dipasang loh Sar itu. Ya Siapa tahu ampun, tembus. Kamu tuh Mas. Maaf ya Pak Imam ya, kakakku kayak gini emang. Nggak apa-apa. Kak Guyon emang ini kakakku. Saya juga sering. Jadi bolehkah kita segera masuk Pak Iqbal? Saya Pak Imam. Oh, apalah arti sebuah nama Pak? Monggo Pak Broto, monggo. Iya. Saya Farid Pak. Apalah arti sebuah nama. Oh iya, Monggo. Terima kasih loh sambutannya. Mungkin setelah ini kita langsung menentukan tanggal pernikahan anak-anak ya, gimana? Bener Aku pikir semua telah berlalu. Rasa itu terkubur dalam waktu. Namun kini kau datang lagi, membangkitkan kenangan yang ku coba hindari. Langit yang dulu gelap kini cerah, namun di hatiku masih ada resah. Setiap senyum yang kau berikan membuat perasaan ini terulang perlahan. Terulang kembali rasa yang kukira telah pergi, membawa hati ke masa lalu. Antara rindu dan luka yang tersisa, terulang kembali. Setiap detak, setiap sunyi, kau dan aku di persimpangan lagi. Apakah kali ini kita akan pergi atau tetap berdiri?
kata-kata yang pernah terucap kini hadir membentuk harap. Namun langkah ini ragu melangkah, takut terjatuh dalam kesalahan yang sama. Matamu memanggil seperti dulu, namun hatiku masih mencari tahu, apakah ini hanya bayang semu atau perasaan yang benar-benar ingin ku tuju. Terulang kembali rasa yang ku kira telah pergi, membawa hati ke masa lalu, antara rindu dan luka yang tersisa. Terulang kembali setiap detak, setiap sunyi, kau dan aku di persimpangan lagi. Apakah kali ini kita akan pergi atau tetap berdiri? Waktu mungkin tak memihak, namun rasa ini tak bisa ku ingkari. Kau kembali hadir dalam hati, membuatku bertanya apakah kita bisa memperbaiki. Ngapain sih? Pakai nelfon kamu segala? Hah? Dia itu nggak salah. Justru kamu yang nggak punya sikap. Kenapa kamu nerima aku kalau di hati kamu masih ada yang lain? Udah, Duk. Tahan emosi. Dit, berarti selama ini ada wanita lain di hatimu. Hah? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dan kenapa kamu terima perjodohan ini? Dan kamu menyakiti hati anak saya satu-satunya. Oke, kurang ajar gitu. Kurang ajar. Loh. Jogo cangkemmu, Pak. Ojo sakarmu dhewe. Logok kowe ya. Radit iki menghormati ibune. Dia menerima perjodohan ini untuk membahagiakan adekku Sari. Tapi orang ini cara nih. Sari, kita ini temenan udah lama. Aku pikir perjodohan ini akan mempererat hubungan kita. Tapi ya, ternyata sudahlah Sar, sudah. Buat apa perjodohan ini dilanjutkan? Kalau di hati Radit nggak ada Najwa. Maksud kayak gini. Maaf Tante, maaf. Ibu nggak salah. Saya yang salah. Karena sebagai laki-laki, saya nggak punya sikap. Kamu juga, Nak. Aku minta maaf. Aku emang nggak bisa cinta sama kamu. Kurang ajar. Ayo. Sudah. Gimana sih? Terus gimana dong? Dit. Arep ndi kowe? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ning? Ini Ning. Ning anak ibu. Oh, Ning. Kamu pulang, Ning. Anak ibu. Kamu akhirnya pulang, Ning. Ning kangen banget sama ibu. Ning.
Ning, kenapa pulang ndak bilang-bilang? Ning mau kasih kejutan untuk ibu. Kasih kejutan untuk ibu. Apa buat Nak Radit? Apa sih, Bu? Bu. Ning. Tuh, kangen banget sama ibu. Ning. Ning pulang. Kangen banget sama ibu. Siapa iku? Kok ada mobil parkir depan rumah? Tumben-tumben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nak Radit. Ning. Ikut aku yuk. Aku mau ngomong nih sama kamu. Penting. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Kamu mau ngomong apa sih, Dit? Kok kayaknya serius banget sampai ngajak aku ke sini? Jadi aku mau ngomong ini, Ning. Kamu mau kan nikah sama aku? Aku mau. Mau. Jadi aku bakal segera ngelamar kamu deh pokoknya. Lamar? Iya. Kapan? Tapi nggak sekarang nih. Soalnya aku masih ada kerjaan yang belum selesai. Mungkin esok, lusa, atau nanti kita pasti bakal bareng lagi. Kamu janji? Janji. Nih. Kita kan bakal jadi minggat. Kamu ingat kan? Kamu Ning. Radit ya? Kamu masih ingat aja sih? Iya dong. Masa aku lupa? Janji jangan pergi lagi ya? Janji. Aku percaya takdir akan menyatukan cinta kita. Mungkin esok lusa atau nanti, aku akan setia menanti. Bahkan ketika kamu bersembunyi, takdir akan menemukanmu. Bahkan ketika kamu berlari, takdir akan meraihmu.